Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkan catatan Bapak Ibu Saudara dan buku Alkitab Saudara. Mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Kita akan mendengarkan dari Pastor Jesse Karawan. Kita sambut Pastor Jesse, silakan Pastor Jesse. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, kita bersama-sama menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja, yang sudah mati dan menebus kita dari setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita mau bersyukur, menikmati berkat-berkatnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sepanjang hidup yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian dan saya, sebagai gereja Tuhan, umat Allah yang sudah ditebus, yang sudah dipilih dari sejak mulanya. Mari kita pagi hari ini membuka hati kita. Dan saya percaya, bahkan sementara jalannya ibadah ini, ataupun selesainya, saudara akan melihat bagaimana hati kita lebih melekat kepada Tuhan. Cinta dan kasih mula-mula kita terpaut kembali kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang adalah Tuhan kita. Dan bagi saudara mungkin yang baru pertama kali mendengar kebenaran firman Tuhan, saya berdoa firman Allah membukakan kepada saudara, supaya saudara sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Menjadikan dia Tuhan, satu-satunya pengharapan yang hidup. Tidak ada yang lain. Mari buka hati kita. Saya ingin share kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mengurapi tanah hati kami, membajak tanah hati kami pagi hari ini. Biar kebenaran firman-Mu jatuh di tanah yang subur. Kami tolak setiap tanah yang berbatu-batu, tanah semak duri, tanah di pinggir jalan. Tapi biar ini menjadi benih yang akan berbuah-buah bagi kehidupan kami. Sehingga kasih kami makin bertambah-tambah kepada Engkau. Cinta akan rumah-Mu menghanguskan kami. Kami mengalami Tuhan pagi hari ini encounter dengan Engkau. Dan menerima Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Engkau berfirman pagi ini dan mengurapi kami Tuhan. Dan urapi hamba-Mu Tuhan, mulut, bibir, dan lidah ini. Urapi Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami masing-masing. Kami serahkan pagi hari ini. Kebaktian pagi hari ini. Berjumpa dengan Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Saudara, mahalnya harga pengampunan itu menjadi topik dari apa yang saya angkat pagi hari ini. Dan biar itu memberkati kita semua. Mahalnya harga pengampunan. Kita tahu bersama-sama apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tadi dikatakan oleh Pastor Rasman maupun Pastor Jayadi. Bahwa ada sesuatu yang terjadi. Ini bukan fiksi. Ini bukan sekedar history cerita, tapi ini kenyataan yang mengubah dunia, mengubah kehidupan saudara dan saya, mengubah panggilan kita. Yesus melakukan itu 2000 tahun yang lalu. Supaya kita menyadari bahwa bukan sekedar tradisi, tapi ada harga yang dibayar. Dan bukan sekedar harga-hargaan, tetapi harga ini kita mengerti, sehingga kita punya respect kepada Allah kita. Harga suatu pengampunan bukan hal yang murah. Efesus 2 ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Efesus 2 ayat 1 sampai 6. Ya. Kita lihat Saudara. Ya, ini di Alkitab kita Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Tetapi Allah yang kaya akan dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada dasarnya kita berkata, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Orang-orang yang harus mati.
Kita ini orang-orang yang dahulu mati secara rohani. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, dan juga ini menjadi pesan terkini buat kita, bahwa sebelum saudara kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Alkitab berkata kita dahulu adalah orang-orang yang sudah mati. Artinya orang-orang yang sudah mati yang tidak berdaya. Artinya orang-orang yang siap hanya pasrah mengalami penghukuman apapun itu yang menjadi resiko dari setiap kita. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, di Efesus, dan jemaat-jemaat di Asia Kecil, juga kita saat ini dalam konteks sekarang ini. Mengatakan firman Tuhan mengatakan kita dahulu sudah mati. Kita hidup dalam pelanggaran dan dosa. Amin. Saya mengingat bagaimana saya bertemu Tuhan sementara saya hidup dalam pelanggaran dan dosa. Saya tidak mengenal, saya nggak tahu kalau diri saya mati. Saya tahu saya punya aktivitas. Saya tahu saya pernah ikut sekolah minggu. Tapi saya tahu saya membuat kejahatan. Dan kemudian pada suatu hari seorang memanggil saya dan berkata di sana suatu kebangunan rohani. Dan saya coba pergi pada hari itu, malam itu. Bersama teman-teman kuliah saya. Dan pada hari itu menjadi turning point dalam hidup saya. Di mana Tuhan mengubahkan saya sampai hari ini. Hari itu roh saya dibangkitkan oleh Tuhan. Dan saya menjadi hidup. Saya ditebus oleh Tuhan. Apapun keadaan saudara, kita berkata pada saat ini Efesus menuliskan kepada kita juga bahwa kita dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita yang sudah dibuai dan siap menuju kepada maut. Kita punya roh kedurhakaan yang sedang bekerja, roh itu sampai hari ini. Roh kedurhakaan yang tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati Allah. Tidak mengerti penebusan. Roh itu sedang bekerja, kita baca dalam ayat ini. Sedang bekerja saat ini. Dia nggak peduli kepada siapa saja. Dan roh ini mencoba masuk kepada orang-orang yang notabene mengaku sebagai orang percaya. Kita hidup dalam hawa nafsu. Kita hidup dalam kedagingan. Itu kehidupan saya dulu. Mungkin itu kehidupan saudara juga. Kita hidup dalam pikiran-pikiran yang jahat, saudara. Kita hidup dalam pikiran-pikiran yang jahat. Kalau saya mengeksposisi ayat 1, 2, sampai 3, ini keadaan kita. Dan mungkin keadaan saudara pada saat ini, kalau kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Bagi saudara untuk mengingatkan kembali, kalau ini hidup lama kita sebenarnya sudah mati. Pada dasarnya Alkitab berkata, kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kenapa penting, Bapak Ibu Saudara, saya bawa ayat ini, mengingatkan kita kembali. Supaya tidak menjadi sekedar tradisi. Tapi supaya kita bersyukur melihat apa sih yang Tuhan sudah buat lewat hidup saudara. Apa yang dia sudah lakukan di Golgota 2000 tahun yang lalu. Nggak bisa dibayar oleh apapun. Tidak bisa. Nggak bisa dilukiskan oleh cerita apapun. Jesus. Satu kali dia tore untuk selama-lamanya. Mengubah sejarah. Mengubah waktu-waktu kita. Itu yang Tuhan buat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya, mari kita buka terus hati kita. Dan saya percaya Roh Kudus sedang bekerja saat ini. Dengar baik-baik, Roh Allah sedang menjamah saudara. Bahkan mungkin menempelak beberapa dari kita. Mungkin mengingatkan beberapa dari kita. Jangan keraskan hatimu dan hanya mau mengatakan, Tuhan selidiki aku buka hatiku pagi hari ini. Biar aku menghormati kematian Engkau. Bukan hanya menjadi tradisi. Mari kita lihat. Manusia semua sudah berdosa. Roma 3 mengatakan. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Saudara, karena dosa-dosa ini, karena kita sudah mati, bagaimana mungkin orang mati akan menerima pengampunan? Bagaimana mungkin orang mati menerima anugerah daripada Tuhan? Tidak mungkin. Jadi satu-satunya cara, Yesus harus berurusan dengan dosa pertama kali sebelum saudara dibangkitkan menjadi manusia yang hidup. Amin. Yesus harus berurusan dengan dosa pribadi saudara dan saya. Dia harus berurusan dengan dosa pribadi sekian miliar orang secara pribadi dan menebus saudara dan saya. Karena kita saudara sudah mati. Udah mati saudara. Udah mati dengan pelanggaran kita. Saya masih berdosa saat itu. Tapi suatu saya mendengar firman itu malam hari itu yang mengubah hidup saya itu. Dosa saya seperti ditiup kembali. Dihidupkan oleh Tuhan. Dan hari itu saya mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saya. Setiap saudara yang bertemu Tuhan. Entah itu tahun lalu, 20 tahun, dalam 30 tahun, atau baru kemarin.
Tuhan berurusan dengan dosa saudara. Itu yang pertama disingkirkan. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata, Habakuk 1 ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Hidup kita penuh dengan kelaliman. Mata Tuhan begitu suci. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu? Dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang benar dari dia. Saudara lihat bahwa mata Tuhan terlalu suci, terlalu kudus. Mata Tuhan gak bisa melihat dosa kita. Itu yang membuat keterpisahan antara kita dengan Tuhan, antara manusia dengan Allah. Makanya Allah tahu sumbernya. Sumber dari semua kematian kita, sumber dari semua pemberontakan kita, sumber dari semua pikiran-pikiran jahat kita, sumber dari semua perjinahan-perjinahan kita, sumber dari semua roh spiritual kedurhakaan yang datang kepada kita. Sumbernya adalah dosa, akarnya adalah dosa. Yesus harus membereskan itu 2000 tahun yang lalu. Dia mencabut setiap akar dosa. Dan Allah mau tidak berkuasa kepada kita. Itu jaminan, itu garansi yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Bukankah kita harus bersyukur? Amin, saudara. Efesus 2 ayat 4 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih karunia yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Benar, Tuhan punya kasih karunia yang besar, yang tidak terbatas, yang dilimpahkannya kepada kita. Tapi pertanyaan tadi, bagaimana bisa dilimpahkan kepada orang mati? Bagaimana bisa dilimpahkan kasih karunia kepada orang-orang yang sudah mati rohaninya? Makanya jalan yang pertama, dosa harus dibersihkan. Dosa harus disingkirkan. Mari kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Dosa yang dari awal, Alkitab berkata, yang datang dari Adam dan Hawa. Ini yang Tuhan mau. Saudara bayangkan, saya beri contoh, saudara, ilustrasi. Apabila seseorang melakukan kejahatan, kemudian tertangkap, kemudian dia akan dihukum, tetapi kemudian ada toleransi yang tinggi. Ini pengadilan dunia, atau mungkin kita dalam kejahatan dan di kepolisian atau di mana, saudara, dan kemudian ada toleransi yang baik dan mengatakan, oke, semua kesalahanmu dia minta maaf, ampuni, maafkan saya Pak, saya bersalah, ampuni saya Pak, dengan bermohon dan belas kasihan. Dan kemudian mungkin orang berkata, oke, saya ampuni kamu, kamu sudah jahat kepada saya, kamu sudah mencuri barang saya ampuni kamu, dan selesai. Oke, kita berteman saja ya, kita berteman saja, kemudian itu selesai. Saudara, tapi tidak demikian dengan pengadilan Allah, pengadilan ilahi, tidak seperti itu. Makanya saya bawa ini supaya kita mengerti, kita menghargai, supaya kita nggak pandang remeh seperti orang yang mengampuni orang itu. Bukan. Saudara bisa meminta maaf, tapi maaf bukan penyelesaian. Saudara boleh minta ampun, tapi minta ampun bukan penyelesaian. Saudara di hadapan Allah. Karena bagaimanapun, karena kita punya sinful nature dalam dosa, dan dosa itu harus dipertanggungjawabkan. Kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan kepada hari pengadilan ilahi. Dan dengan baik-baik Efesus 2 ayat 4 tadi mengatakan, Tuhan tidak mau itu terjadi kepada kita, karena dia sudah bayar 2000 tahun yang lalu. Makanya dia harus menghadapi siap dosa kita. Selain daripada kita menerima pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Amin. Maaf tidak cukup, minta ampun tidak cukup. Tapi bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan menjadikan dia Tuhan penguasa dalam hidup kita satu-satunya. Itu yang mengubah kehidupan kita. Itulah anugerah Allah yang terbesar buat hidup kita sampai selama-lamanya. Itulah gunanya kematian Yesus 2000 tahun yang lalu di Golgota. Tidak cukup kita hanya menyesal. Agama-agama lain bisa menyesal, orang lain bisa menyesal. Tapi kalau dia tidak menjadikan Yesus Tuhan penguasa satu-satunya, maka semuanya adalah perbuatan baik. Semuanya hanya permohonan maaf. Dosa dan pelanggaran harus tetap ditanggung. Karena inilah pengadilan ilahi, bukan dunia. Amin. Saya mau saudara mengerti ini. Bapak Ibu mengerti ini. Bahwa darah Yesus yang ditumpahkan di Golgota begitu berharga. Bukan karena minta maaf kita. Tapi karena dia
Bukan karena kerendahan hati kita, tapi Dia yang beri pengampunan kepada saudara. Amin, saudara. Dosa dan kekudusan ilahi. Saudara, sometimes kita memang seperti ini. Ya. Kita mulai berkata, Tuhan, saya hidup tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Kita mungkin menuntut keadilan, kita menuntut orang lain. Kita mungkin tidak puas dengan diri kita. Karena apa? Ada dosa dalam diri kita. Kedua, kenapa? Karena kita nggak bersyukur kepada Tuhan. Bisa jadi sudah dosa kita diangkat, tapi kita nggak bersyukur dan iblis mau menipu kita. Amin. Iblis mau menipu saudara dengan begitu banyak masalah yang datang dan memberikan saudara untuk melihat, untuk self pity, untuk mengasihani diri. Sehingga kita merasa ada sesuatu yang kurang, tidak ada damai, nggak ada sejahtera. Mungkin saudara mengalami itu. Sehingga kita mengalami nightmare, mimpi buruk. Amin. Seingat mimpi-mimpi seperti ini beberapa kali terjadi. Pernah di Manado, pernah 3-4 tahun lalu terjadi di Jakarta dalam mimpi saya. Saudara, saya begitu dalam mimpi saya, begitu saya bangun, saya begitu berkeringat dingin, saya begitu ketakutan, seolah-olah mimpi itu nyata. Ya, nyata. Saya begitu bangun, saya begitu takut, saya mulai bertanya-tanya, Tuhan, apakah saya masuk surga? Iblis mulai berikan pikiran-pikiran seperti ini. Saya seorang pastor, seorang pendeta. Tapi kemudian saya mulai merenungkan mimpi saya itu. Dan saya mulai berdoa. Dalam ketakutan, dalam keringat dingin yang saya bangun tengah malam, istri saya kaget. Pernah 2-3 kali saya mengalami seperti ini. Kemudian saya mulai berdoa. Saya minta Tuhan terangkan kepada saya mimpi ini. Kenapa saya mengalami mimpi yang begitu menakutkan? I love you, saya sangat mengasihi Engkau Tuhan. Apa yang kurang Tuhan? Tapi mimpi seperti nyata, saudara. Seperti saya terpisah dengan Tuhan. Seperti saya jauh dari Tuhan. Saya ada kegelapan yang luar biasa. Dan begitu menakutkan, mencengkeram buah saya, keringat saya keluar. Dan saya begitu takut, jantung saya berdebar-debar. Iblis mengatakan, kamu nggak layak. Kamu nggak layak. Engkau melayani aku. Melayani Tuhanmu. Saya minta ampun. Tapi kemudian saya mulai merenungkan dan Roh Kudus mulai berbicara, berbisik kepada saya pelan-pelan. Bahwa Dia mengasihi saya. Kenapa? Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Tuhan mau merubah cara berpikir. Jangan menggerutu lagi. Jangan comparing. Jangan hidup dalam kepahitan, misal seperti ini. Kalau saudara kepahitan kepada seseorang, saudara tidak mengampuni yang tadi saya mengatakan. Kalau saudara menolak, saudara tidak mengeraskan hati saudara, tapi saudara menjadi orang Kristen. Oh, banyak hal. Kita yang tahu apa masalah kita. Dan hari itu, Tuhan datang kepada saya. Saya mengatakan, Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, kendakkah Kau lihat apa yang sudah aku perbuat kepada Engkau? Enggak, Kau lihat harga yang saya bayar, Tuhan. Loh, salahkah kalau kita datang kepada Tuhan seperti ini? Tidak juga. Amin. Saudara bisa berbicara kepada Tuhan seperti Daud menulis Mazmur, dia berbicara kepada Tuhan akan isi hatinya. Sebentar dia baik, sebentar dia turun, sebentar dia baik, sebentar dia turun, seperti yoyo. Itulah kondisi hati Daud, seorang pemazmur itu. Kita masih manusia. Tetapi dalam mimpi itu Tuhan bertemu dengan saya dan berkata, jangan takut, tapi berubahlah engkau. Anakku, berubahlah engkau. Saya percaya pagi hari ini, mungkin saudara pernah mengalami hal seperti ini. Tuhan mau kita berubah dalam kehidupan kita. Jangan kau meragukan kasih Tuhan. Jangan comparing hidupmu. Jangan mulai frustrasi dengan hidupmu. Jangan lihat perbuatan baikmu. Yang berkata, saya baik-baik saja. Saya nggak ada apa-apa, saya nggak pernah bikin dosa. Saya pendosa. Saya ditebus oleh Yesus waktu saya mahasiswa. Sehingga teman saya, seorang teman kuliah saya berkata, oh, saya tidak seperti Yesus. Saya tidak pernah berbuat dosa. Saya orang yang baik dari kecil.
Dengar baik-baik. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang sudah berdosa. Amin. Karena itu, Alkitab berkata, dia perlu membayar dosa kita. Dalam Taurat, nyawa ganti nyawa. Kalau saudara baca kitab Ibrani, Imamat 1, kitab Imamat, bagaimana Allah berbicara dalam kemah pertemuan dengan Musa, dengan mengatur kepada mereka, bagaimana mereka harus memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Mereka harus datang kepada Allah untuk menebus, menghapus dosa mereka. Dan itu dilakukan setiap tahun. Dan mereka datang seperti itu. Seorang datang, kalau dia membawa sapi, dia akan bawa sapi jantan yang tidak bercacat. Kemudian dia akan menumpangkan tangannya. Kemudian dia berikan kepada imam, dan imam yang membawa masuk mempersembahkan kepada Tuhan korban itu. Dan orang itu ditebus pelanggarannya. Tapi begitu terus mereka melakukan. Nah saudara, kitab-kitab di dalam perjanjian lama hanyalah simbol dengan apa yang terjadi untuk hal yang kekal, yang eternal. Berbicara mengenai kematian Tuhan Yesus Kristus. Ini yang terjadi. Jadi kematian Tuhan sudah digambarkan di dalam konteks perjanjian lama, di mana mereka harus berikan korban. Dan itu capek, saudara. Imam-imam itu capek. Tapi Alkitab berkata, kitalah imamat yang rajani. Kitalah para imam-imam yang rajani, yang melayani dalam kerajaan Allah saat ini. Amin. Kita mempersembahkan korban kita, yaitu kehidupan kita. Sebagai korban yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita bukan menumpangkan tangan kepada hewan itu, tapi kita mengangkat tangan kita kepada Allah. Tanda surrender kita kepada Allah, berserah kita kepada Allah. Sebagai imam yang mempersembahkan hidup saudara. Tidak membawa darah lagi, karena darah sudah satu kali untuk selama-lamanya dibawa oleh imam besar yang agung. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dialah menebus dosa saudara dan saya. Kalau tidak, maka akan berlaku dalam orang Israel, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Saudara, ini terjadi sampai hari ini. Saudara, kita nggak perlu. Tuhan tidak menuntut nyawa saudara. Bahkan Yesus menyelesaikan di kitab Ibrani 12 ayat 24 dikatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Apa maksudnya, saudara? Lebih kuat, darah pemercikan lebih kuat daripada darah Habel. Artinya Yesus menghapus hukum Taurat mengenai nyawa ganti nyawa. Finish. Tidak ada darah para martir. Tidaklah darah para orang-orang perjanjian lama, para nabi-nabi yang menuntut saat ini. Yesus sudah menyelesaikan 2000 tahun yang lalu. Tidak ada darah yang menuntut kita. Karena kalau darah itu menuntut, kalau Taurat itu berlaku, maka semua tempat kita adalah maut. Wow. Tidakkah saudara bersyukur? Makanya saya bilang kita bersyukur pagi ini. Kita bukan sekedar memperingati pagi hari ini, tapi kita mau diubahkan cara berpikir kita. Dan kita menerima Yesus, kita minta ampun kalau kita salah. Tuhan ampuni saya. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau mungkin kita masih Kristen-Kristenan pagi hari ini, dengar baik-baik. Sebagai hamba Tuhan saya bilang kepada saudara, nyawa ganti nyawa, itu akan berlaku kepada saudara. Kalau saudara tidak menerima kasih karunia daripada Tuhan. Amin, saudara. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Alkitab mengatakan. Tidak ada, walaupun baik. Bagaimana kalau baik, Pak Pendeta? Baik pun berdosa. Amin. Baik pun terlahir dengan berdosa. Tapi ingat, ini tidak berbicara surga dan neraka. Ini berbicara dosa, benih dosa dalam diri manusia. Jadi baik kalau mati masuk di mana? Masuk surga. Tapi apakah dia tidak berdosa? Dia berdosa. Kenapa? Karena dia bertumbuh, pada waktunya dia bertumbuh, waktu dia akil balik, dia mulai mengenal dosa, dan dia berdosa, saudara. Kenapa? Siapa yang ajar dia berdosa? Tidak ada. Itu simple nature dia. Dan akhirnya dosanya berbuahkan maut, dan ujungnya adalah neraka. Tapi Yesus menebus semuanya itu. Wow. Amin. Mungkin saudara berpikir, oh Pak Pendeta itu, Pak Pastor, teman saya mengatakan baik nggak berdosa. Mungkin teologi Islam. Karena mereka dilahirkan punya fitri yang baik. Baik dilahirkan punya fitri yang baik. Tidak ada benih dosa dalam diri seorang baik. Itu teologi Muslim. Nggak ada.
Makanya kemudian dia besar, kemudian dia berbuat dosa, karena dasar dia tidak berdosa, dia bisa menebus itu lagi, bisa menebus dosanya dengan perbuatan baik, dengan amal dan ibadah, dan dengan 30 hari berpuasa, 30 hari saudara berpuasa, dan saudara mengadakan fitri, Idul Fitri misal, kebangkitan, kemenangan kepada dosa dalam 30 hari, kemudian saudara berdosa lagi. Orang, bukankah saudara harus bersyukur? Toh kalau kita berpuasa untuk cari seperti itu supaya kita disucikan, supaya kita makin kudus, tidak. Hari ini saya dan istri saya genap, 40 hari kami berpuasa berdoa dari tanggal 22 Februari. Hari ini tepat. Apakah untuk membersihkan dosa-dosa kami? Tidak. Apakah membuat saya lebih kudus? Tidak. Apakah membuat saya lebih powerful? Tidak. Kami berdoa dan hanya belajar ketaatan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Beda kan? Saya nggak mencari spesial lebih unggul, saya lebih hebat. No. Hanya bersyukur, merasakan kebaikan Tuhan. Hati saya hari ini makin lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau bicara apa adanya dengan Tuhan. Berbicara apa adanya kepada Tuhan, sisi hati saya. Dan Tuhan, biar Tuhan memakai yang lebih lagi. Untuk menjadi alat pelebaran kerajaan Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Bukan kita disucikan. Bukan kita bertambah kudus. Bukan untuk bertambah rohani. Saya bersyukur. 40 hari. Ambil waktu. Kita setiap malam berdoa bersama suami istri. Naikkan pujian kepada Tuhan. Bersyafaat. Itu yang kami belajar. Siapa kita, saudara? Makanya kita harus bersyukur. Kita adalah budak yang ditebus. Saya budak, saudara budak. Paulus menulis itu kepada jemaat yang ada saat itu. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita manusia celaka. Yang tadi saya mengatakan, harusnya dimurkai. Siapa yang dapat melepaskan saudara? Siapa? Tidak ada. Kita seperti budak. Makanya Daud mengatakan seperti itu. Waktu Paulus mau mengatakan perjanjian baru, bahwa kita seperti orang yang ditebus, yang dibeli, harganya lunas, dibayar. Itu berbicara seperti budak. Di dalam terjemahan Yunani dikatakan, itu istilah itu dipakai beberapa kali mengenai dikatakan agorazo. Dari agora, yaitu apa saudara? Pasar para budak. Di mana orang-orang datang membeli para budak-budak itu. Dan menebus para budak-budak ini. Ini disebut agorazo. Membeli budak-budak ini, dipilihnya, dan dibayarnya budak itu. Dibeli bukan hanya dibebaskan sebagai budak, tapi dibeli, dikasih surat jaminannya, surat semuanya, dibeli surat-suratnya. Dan hari itu, orang itu bebas dari perbudakan, termasuk dia dan keturunannya. Jadi waktu Yesus, waktu perjanjian baru menulis seperti ini, Paulus mengisahkan seperti ini, bahwa kita ini adalah budak, terjual di bawah kuasa dosa. Kita ini budak hawa nafsu. Kita ini budak perzinahan. Kita ini budak daging. Kita ini budak yang dikontrol, dikendalikan oleh dunia. Daging menguasai kehidupan kita. Kita diperbudak. Yang baik kita mau perbuat, yang tidak baik itu datang. Kita diperbudak oleh hal-hal yang jahat, yang bukan datang dari surga. Wow. Saudara, dan Yesus membeli saudara dan saya di Golgota 2000 tahun yang lalu. Itu agorazo. Dan kita ditebus, kita dibebaskan. Bukankah kita harus bersyukur pagi hari ini? Kalau saudara yang baru pertama kali mendengar firman Tuhan hari ini, dan baru pertama kata, Tuhan, saya mau ditebus sebentar di akhir ini. Mari saudara buka hati saudara. Dan biar saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau selama ini saudara hanya Kristen-Kristenan, dan hanya rajin beribadah, bahkan saudara setiap ibadah-ibadah rohani, dan hanya liturgi, hanya agamawi. Nah, saudara belum encounter bertemu dengan Tuhan. Saja saudara, buka hati saudara. Dan saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara pagi hari ini. Roh Kudus sedang menjamah saudara. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tapi apa saudara? Sahabat. Waktu Yesus membeli kita, dia mengatakan saudara, dia tidak lagi menyebut kita hamba. Kita ini hamba Kristus. Saudara tahu artinya kalau agorazo? Artinya Tuhan kita adalah Yesus. Kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Karena Tuhan kita cuma satu.
Waktu budak itu dibeli, tuannya cuma satu, legal dengan surat-suratnya. Dia tidak boleh memperhambakan dirinya lagi kepada tuan yang lain. Bukankah maksud rohaninya seperti ini? Waktu kita mempunyai Tuhan, kita sudah ditebus, kita adalah budak-budaknya, kita adalah hamba-hamba budak daripada Yesus Kristus. Tapi dengar baik-baik, Yesus berkata, kamu tidak kusebut lagi hamba, tapi sahabat. Praise the Lord. Saudara, waktu saya belajar firman Tuhan ini, setelah saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan saudara, saya mengatakan Tuhan itu luar biasa. Saya bisa menangis, bisa meneteskan air mata, dan merasakan hati Tuhan. Dan bahkan saat ini, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saya baru diimpartasikan kepada saudara pagi hari ini. Biar saudara menerima kasih Allah pagi hari ini. Supaya saudara sungguh-sungguh dimerdekakan. Bukan hanya punya knowledge pengetahuan tentang kekristenan. Bukan bentuk-bentuk agamawi. Tapi kehidupanmu di-change oleh Tuhan. Mengalami changing life. Life changing dalam hidup saudara. Kita budak. Amin, saudara. Kita sudah mati. Yesus menghidupkan kita. Yesus menghidupkan saudara. Amin. Dahsyat Tuhan. Amin. Saudara, Markus 15 ayat 34 berkata, saudara, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara, beberapa jam Yesus terpanggang di bawah matahari, dan hujatan-hujatan datang kepada dia di kayu salib. Semua orang menghujat dia. Semua orang menghujat dia. Hujatan itu berjam-jam, 1 jam, 2 jam. Tapi kemudian mereka capek menghujat Yesus. Mereka lelah menghujat Yesus. Dan mereka mulai capek dan mereka mulai meninggalkan tempat itu. Mereka mulai pulang. Hanya Yesus di sana dengan penjahat 2 orang. Terpanggang dengan matahari. Darahnya saudara meleleh, keringatnya masuk dalam tulang-tulang yang dipakukan pada dia, dan terasa perih, begitu sakit saudara. Inilah titik nadir, inilah jelang-jelang kematian daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, sebagai pribadi Allah yang kedua, yaitu Allah Anak. Yesus namanya. Dan dia berseru kepada pribadi yang pertama, yaitu Allah, Tuhan Allah. Dia berkata, my God, why hast thou forsaken me? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapakah kau meninggalkan aku? Susah, saudara. Perkataan tulisan ini, saudara tidak dapat di buku-buku yang lain. Saudara nggak bisa baca buku sejarah yang lain, buku filsafat, buku pengetahuan apapun. Ini perkataan yang hanya ada di firman Tuhan. Yang mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di mana pribadi Allah yang kedua itu, Allah, dia Allah pribadi yang kedua, berbicara, berseru kepada pribadi Allah yang pertama, Allahku, Allahku. My God. Ingat, kembali, mata Tuhan begitu kudus. Dia nggak bisa melihat dosa. Makanya seperti dia berpaling. Seperti Yesus ditinggalkan sendiri. Karena Allah begitu kudus, kita baca tadi. Dia tidak bisa melihat dosa. Dan semua dosa itu datang kepada Yesus. My God, my God. Mengapa? Saudara, ini perkataan kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus membukakan kebenaran bagi saudara. Susah dimengerti perkataan ini. Kecuali mereka yang pernah ke neraka. Siapa yang pernah ke neraka? Yang tahu perkataan ini. Why? Mengapa? Inilah perkataan titik nadir. Yang paling bawah. Sebagai manusia celaka. Karena saya mengatakan saudara. Pada harinya nanti, kalau kita tidak mengerti, kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan pagi hari ini, mungkin saudara Kristen, tapi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara masih bingung dengan kekristenan. Saudara masih bingung apa yang saudara ikuti. Atau saudara mengeraskan hati saudara. Mari buka hatimu, terima Tuhan. Bukankah dia baik? Karena pertanyaan why ini akan ada di neraka, saudara. Pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Sama. Orang-orang akan berkata, why? Mengapa saya
tidak menerima Yesus sebagai juru selamatku dulu? Dengan tangisan, dengan air mata, dengan jeritan. Mengapa saya menolak Kristus pada waktu itu? Mengapa saya mencari dukun dan perdukunan? Mengapa saya hidup dalam hawa nafsu dan perzinahan? Mengapa saya tidak dipimpin oleh Roh Tuhan? Mengapa saya mengeraskan hati saya? Dan segudang ribuan kata mengapa, ratusan kali, jutaan kali saudara sebut. Dan tidak pernah ada akhirnya. Karena pernyataan itu adanya di kekekalan di neraka. Dan di sana tidak ada Tuhan. Penyesalan yang tidak akhir. Dan tidak ada jawaban. Amin. Pertanyaan buat kita hari ini. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan bersuka cita. Mengapa? Makanya saya bilang, bukan kita sekedar merayakan Paskah ataupun merayakan kematian Tuhan hari ini. Tapi ini hari ini saya berdoa supaya saudara sungguh-sungguh melihat dan menghargai. Supaya saudara sungguh-sungguh memberitakan kabar baik kepada orang yang terhilang, kepada orang yang tersesat. Supaya saudara jangan melihat saudaramu, familimu, saudara ada di kata mengapa yang tidak pernah ending. Sehingga seperti perumpamaan itu berkata, biarkan aku kembali dulu. Karena masih banyak saudaraku, orang kaya itu. Dan Lazarus. Masih banyak saudara di dunia ini. Saya nggak mau mereka masuk dalam neraka ini. Coba bayangkan saudara. Terus saudara akan berpisah dengan saudaramu, dengan temanmu, sahabatmu, anakmu, orang tuamu. Sampai kepada kekekalan. Tidak ada. Mau tutup dengan ini. Saudara tahu di salib terjadi pertukaran. Itu namanya imputasi salib. Di mana Kristus tadi menebus semua dosa-dosa kita di Golgota. Dari kutuk Taurat, kutuk maut, kutuk sakit penyakit. Sehingga dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Terkutuklah siapa itu? Yesus. Dia bukan seorang pemberontak. Ini disebut dengan pertukaran. Ada satu imputasi di atas kayu salib. Apa itu? Transfer dosa. Pembinaan, di bahasanya kira pembinaan rekening ke satu kepada yang lain secara ekonomi. Tapi ini adalah transfer daripada dosa. Di mana dosa manusia ditransferkan kepada Yesus. Karena itu dia terkutuk, dia di kayu salib dan dia menanggung dosa saudara. Dia menerima semua transferan dosa manusia kepada dia. Sehingga dia menjadi terkutuk, sehingga dia menjadi begitu berdosa. Dan Tuhan Allah tidak bisa melihat Yesus pada waktu itu. Karena itu dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Karena dosa Yesus bukan. Karena dosa saudara dan saya. Karena dosa saudara dan saya. Dia mengalami imputasi. Pertukaran untuk selama-lamanya. Itu adalah kabar baik. Dosa kita ditransferkan kepada Yesus. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Dia menerima kutuk kita. Karena dia berkata, sudah selesai. It is finished. Tetelestai. It is finished. Iblis tidak bisa kasih dakwaan, surat peneduhan kepada saudara. Ingat kembali, agorazo dibeli dengan surat-suratnya. Dan semua turunan kita, turunan orang budak itu, dibebaskan dari perbudakan. Bukankah kita harus bersyukur? Sehingga, kalau kita menerima dia sebagai Tuhan, menjadikan dia sebagai Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi, saudara. Waktu saudara berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara berkata, Tuhan, mengapakah engkau seperti jauh dari aku? Tuhan, aku punya masalah yang besar seperti engkau jauh tidak datang kunjung selesai. Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dengar baik-baik. Yesus akan berkata, my son, I will not forsake you. Anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sekali-kali. Aku tidak akan pernah melupakan engkau. Karena aku sudah pernah melupakan meninggalkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Bagi kamu tidak ada lagi penghukuman. Bukankah ini kabar baik buat kita? Bukankah ini kabar baik buat kita? Apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita?
is Jesus. Karena itu pagi hari ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya sungguh sangat merasakan, saya percaya Roh Allah bekerja saat ini. Dan saya berdoa supaya sungguh-sungguh ini bukan menjadi perayaan saja, tapi penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Karena itu, kalau saudara merasa bahwa Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan menegur saya, Tuhan menempelak saya, lebih baik hari ini. Karena di tempat tertentu nanti, pada tempatnya nanti kalau kita tidak sungguh-sungguh, tempat kita di surga, bukan di neraka. Bukan ada 1000 pertanyaan why buat saudara. Tidak. Tidak ada pertanyaan lagi di sana. Saya percaya kita buka hati kita pagi hari ini. Jangan mengeraskan hatimu, jangan seperti perkataan why aku, kenapa aku mengeraskan hatiku, kenapa aku tidak menerima Yesus. Saudara, di neraka tidak ada kebangunan rohani. Tidak ada. Tidak ada orang akan menegur saudara lagi untuk menerima Yesus. Tidak ada orang akan berbicara mengenai dosa-dosa saudara. Tidak ada. Tidak ada orang yang membujuk-bujuk saudara. Tidak ada. Tapi pagi hari ini, selama dapat dikatakan hari ini, buka hatimu. Kalau engkau baru pertama kali mendengar kebenaran firman ini, dan berkata, aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saya percaya beberapa dari kita baru bilang, Tuhan, saya baru terbuka. Hari ini saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mari taruh satu tanganmu di dada. Jangan perhatikan yang lain. Mari semua kita tundukkan kepala kita. Angkat tanganmu. Taruh satu di dadamu. Oh, hanya surrender kepada Tuhan pagi hari ini. Saya ingin berdoa buat saudara. Saya ingin berdoa buat saudara sungguh-sungguh menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sungguh-sungguh aku berdoa, Roh Kudus mencamah kami, Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu, serius taruh tanganmu di dadamu. Dan mulai berbicara kepada Tuhan pagi hari ini. Biar dia mengampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosamu. Biar dia menebus engkau. Harus saudara. Ini waktu, ini yang baik, ini anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Ini kesempatan yang baik. Supaya Tuhan kau melepaskan pengampunan kepada saudara. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kau lihat saudara-saudaraku, hamba-hambamu ini Tuhan. Mereka mau menerima engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Membuka hati mereka. Ampuni pelanggaran dan dosa-dosa kami. Ampuni tabiat berdosa kami. Kalau kami berjalan dalam lembah yang jahat Tuhan. Kalau kami berjalan dalam pikiran-pikiran yang jahat. Kalau kami hidup dalam kedurhakaan. Kami hidup dalam hawa nafsu, imoralitas, perzinahan. Oh, kebencian, kemarahan. Tuhan, aku berdoa. Biar mereka menerima engkau. Terima Yesus sebagai Tuhan. Katakan, Bapa, aku menerima engkau. Aku menerima engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Angkat tanganmu. Katakan, aku menerima engkau Yesus. Ampuni pelanggaran dan dosa-dosaku. Ampuni kalau aku bermain-main agama. Ampuni aku kalau aku baru mengerti hari ini. Tapi hari ini, biarlah Tuhan, aku menerima engkau. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku lepaskan berkat Tuhan ini. Terimalah anak-anakmu ini Tuhan. Terimalah mereka Tuhan. Sebagai anak-anak perjanjian. Imamat yang rajani. Umat Allah. Yang akan berbicara mengenai kebenaran-kebenaran Allah. Terimalah kasih karunia Allah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi kita semua hari ini. Kita sudah menjadi lama menjadi Kristen. Kita yang mulai tawar, kita yang mulai hambar. Kita yang mulai sekedar ikut tradisi-tradisi agama. Kita pun harus sungguh-sungguh pagi hari ini. Menjadi momentum buat kita untuk memperbarui kasih cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Berdoa pada setiap saudara.
Supaya cintamu akan Tuhan, cintamu seperti yang menghanguskan hidup, seperti api yang menghanguskan, tetap bakar buat Tuhan. Supaya Tuhan nyatakan kehendaknya buat kita. Kita tidak hidup dalam kompromi lagi. Saya nggak berkata saudara surga ataupun neraka, bukan. Tapi ini bicara mengenai kasih kemurnian saudara kembali, pure love, pure kepada Tuhan. Apakah cinta kasihmu mula-mula masih seperti yang dulu? Atau menjadi nomor 2? Agama sudah menjadi agama. Hari saya berdoa saudara pagi hari ini. Kalau Tuhan berbicara, Roh Kudus menjamah saudara pagi hari ini. Juga buka hatimu pagi hari ini. Tuhan jamah kami. Bahkan kami juga mau bertobat. Bahkan kami, Tuhan mau mengatakan, Tuhan, kami mau surrender kepada Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Kalau kami berjalan dalam pikiran kami, kalau kami berjalan dalam emosi dan perasaan kami, kalau kami berjalan dalam kedagingan kami sementara kami melayani Engkau, ampuni juga kami, Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan mengampuni kami, mengampuni saudara-saudaraku ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih pagi hari ini. Berbicara kepada kami. Tidak ada satu pun kami, hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu, Tuhan. Ampuni, Tuhan. Hanya mau menyampaikan isi hati-Mu dan kebenaran-Mu. Selama kami masih hidup dalam dunia ini. Selama masih pintu anugerah itu terbuka, izinkan hamba-Mu untuk berbicara kebenaran firman-Mu. Selama pintu anugerah masih terbuka, Tuhan. Aku berdoa kasih karunia-Mu dilepaskan, jor-joran Tuhan. Sehingga setiap orang diselamatkan, memperoleh keselamatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Pagi hari ini, firman khotbah ini selesai. Tapi Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Roh Allah bekerja mengubahkan kami. Terima kasih, Pak. Semua hormat, semua puji-pujian hanya bagi nama. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa, bersyukur, dan memberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya dan menerima kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama katakan, amin.